melakukan langkah pra-peradilan itu tentu ada pertimbangan hukumnya, dan pertimbangan hukum itulah yang menjadi bagian dari strategi hukum kami, dan itu dilakukan dalam rangka untuk pembelaan diri, dan pembelaan diri itu adalah hak seorang tersangka yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu menurut saya seharusnya semua pihak menghormati dulu apa langkah-langkah hukum yang sedang kami lakukan, sepanjang itu legal, sepanjang itu diberikan oleh undang-undang, karena kami tidak sedang mengakali hukum, kami menggunakan hak hukum kami dalam rezim KUHP yang baru. Seperti itu Mas Syamar. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan dengan termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Kira-kira apa yang menjadi alasan diajukannya pra-peradilan kedua ini dan apa yang ingin dibuktikan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, bersama dengan Sekjen Prade Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Bang Ghafur. Terima kasih sudah bergabung bersama iNews. Saya akan ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bang Sangaji, melihat dari apa yang sudah dilakukan, begitu mungkin masyarakat bingung bahwa pra-peradilan pertama ini belum diputus tapi sudah mengajukan pra-peradilan kedua. Apa urgensi hukumnya, Bang? Ya, jadi gini, ini adalah langkah hukum yang diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Di dalam penjelasan KUHP yang baru disebutkan bahwa salah satu penguatan selain penguatan hak tersangka juga adalah penguatan lembaga pra-peradilan. Dan lembaga pra-peradilan ini dengan undang-undang baru kita baru menguji coba bukan menguji coba, tapi kita baru melaksanakan di tahun 2026 ya, karena berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, di ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang masih berjalan, maka pokok perkara tidak bisa diperiksa atau tertunda atau ditunda. Ini berbeda dengan KUHP yang lama. Di KUHP yang lama, begitu jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dan terregistrasi perkara pidananya, maka langkah hukum berupa pra-peradilan itu secara otomatis gugur. Nah, ini berbeda dengan KUHP yang baru. Oleh karena itu, kami ingin menggunakan hak hukum kami yang diberikan oleh undang-undang, yaitu menguji pada peradilan pertama, yaitu menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, dan objek tersebut telah selesai proses pemeriksaannya, pembuktian dari pemohon, pembuktian dari termohon, kemudian juga berdasarkan bukti-bukti saksi, ahli, kemudian surat. Sekarang kami ingin masuk kepada objek terbaru. Jadi, objek dalam pra-peradilan yang kami mohonkan ini berbeda dengan objek yang pertama. Objek yang pertama itu adalah terkait upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tetapi untuk objek pra-peradilan yang kedua ini, objeknya adalah kami ingin menguji sah tidaknya atau memvalidasi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Seperti itu Mas Camar. Baik, saya ke Mas Ade. Mas Ade, bagaimana tanggapan Anda melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sangaji? Ya, saya melihat bahwa ini harusnya dilakukan jauh sebelum pelimpahan berkas. Tap tersangka ini kan artinya kurang relevan lagi ketika kita lakukan pada saat sudah P21. Artinya, kenapa saya bilang begitu? Karena harusnya yang duluan dijalankan adalah prapit terkait tap tersangka. Awalnya, bukan penangkapan dan penggeledahan dulu kan. Nah, ini kan kurang relevan. Terlepas ya, teman-teman mengatakan bahwa ini hak dan lain sebagainya, tetapi ketika uji publik pasti juga akan berpikir bahwa ini ada unsur mengulur-ngulur waktu. Karena nggak relevan lagi, Bang Camar. Saya lihat kalau memang mau diuji dari kemarin kan pada saat penetapan tersangka itu kan jauh sebelum penangkapan dan penggeledahan kan yang pertama. Nah, kalau yang penggeledahan dan penangkapan mungkin masih relevan karena baru beberapa hari dilakukan itu, kemudian P21 dan dan dilakukan prapit, dimohonkan sama teman-teman. Tapi kalau tetap tersangka saja yang akan dilakukan, saya rasa ini yang menjadi kurang relevan dan ini nampaknya seperti mengulur-ngulur waktu saja. Tapi kita lihat aja itu adalah hak para pemohon ya. Tentunya diberikan
oleh kuhap baru. Nah, kita lihat aja apa hasilnya nanti. Baik. Walaupun sebenarnya objeknya sudah berpindah ke P21 sebenarnya kan, kemudian udah mau masuk. Dan ingat loh, sudah ada nomor perkaranya kan, udah akan sidang juga kan Mas Roy gitu. Oke, Gitu, Pak. Bang Camat. Baik, tidak relevan dan Anda menilai ini terkesan mengulur-ulur waktu. Silakan, Mas Anggaji, tanggapan Anda. Ya, Mas Camar, jadi begini. Di KUHP yang baru, ini karena rezim hukum pidana baru ya. Hukum pidana nasional kita sebut baik KUHP maupun juga KUHAP. Karena ini adalah rezim hukum pidana nasional kita yang baru. Tentu ini menjadi menjadi kesempatan bagi kami untuk menggunakan hak-hak hukum tersebut. Di mana di dalam KUHAP tidak diatur bahwa ketika perkara itu sudah dinyatakan P21 maka tidak boleh dilakukan pra peradilan. Ya, jadi undang-undang kita itu sangat open terhadap langkah hukum pra peradilan, baik pada tahap penyidikan sebelum penyerahan. Oke, ini tadi kami mengalami kendala sinyal. Dan bahkan juga terhadap perkara yang sudah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Makanya respon dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah menunda pemeriksaan pokok perkara karena pengadilan juga paham bahwa dengan berlakunya KUHP yang baru yang diatur dalam pasal 163 ayat 1 huruf E tersebut, maka ada konsekuensi hukum ketika seorang tersangka menggunakan hak hukumnya yang diberikan oleh undang-undang, maka pemeriksaan pokok perkara itu tidak bisa dilanjutkan dulu atau dihentikan untuk sementara atau ditunda untuk sementara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, KUHP kita juga tidak membatasi penggunaan pra peradilan itu. Apakah bisa sekali, apakah 2 kali, apakah 3 kali. Baik, ini berkaitan dengan penerapan KUHP. Saya ingin Dan tidak nebis in idem, ya, maka itu menjadi sesuatu yang legal, sesuatu yang yuridis. Makanya permohonan kami sudah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian juga sudah keluar jadwal pemeriksaan permohonan pra peradilan dan juga sudah ditunjuk hakim tunggal untuk pra peradilan. Jadi dari sisi pengadilan pun sebenarnya tidak berkeberatan juga karena semua yang kami lakukan itu adalah by law, ya, artinya sah secara hukum. Oke, baik, Mas Anggaji. Mas Ade tadi disampaikan bahwasanya ini merupakan penerapan KUHP dan juga merupakan hak dari tersangka. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Ade? Betul sekali. Kita sepakat bahwa ini adalah KUHP baru. Cuman yang menjadi kita melihat harusnya tersangka itu diprapit dari awal atau berbarengan dengan yang adanya saat ini prapit pertama. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita melihat ya tahapan kan tahap tersangka dulu, baru ada penangkapan, ada penggeledahan. Artinya kalau menurut saya kurang relevan. Dan ingat ya, bahwa kemudian setelah tersangka ini diajukan, berarti lengkap sudah materi objek yang akan dilakukan prapit. Saya rasa yang ketiga, kalau yang ketiga mau prapit apa lagi? Saya rasa itu tidak akan mungkin bisa, itu nebis in idem. Baik. Ya kan, tetap asas itu pasti, dan itu diatur dengan KUHP juga kan, tidak bisa diperiksa 2 kali kan, itu jelas. Itu jadi sehingga saya rasa ini juga buang-buang waktu kok, karena objeknya kalau saya lihat ya itu kan udah mau dakwaan toh, artinya sudah didaftarkan juga kan. Jadi saya rasa objeknya yang sudah tidak ada, tetap tersangkanya seperti apa ya kita lihat aja lah. Baik. Artinya ini haknya teman-teman, kita mendukung, ini lebih terhormat saya rasa. Tetapi jauh lebih terhormat kalau dilakukan dari awal, ya kan, waktu penetapan tersangka. Itu aja sih idealnya, menurut kami gitu. Oke, saya ke Mas Anggaji. Mas Anggaji ini menyebutkan bahwasanya tadi Mas Ade bilang ini sudah P21, sudah lengkap. Mungkin bisa Anda jelaskan apakah keberatannya ini berkaitan dengan penetapan tersangka atau justru menyangkut proses penyidikan secara keseluruhan? Jadi gini Mas Camar ya, bahwa pilihan terhadap mengambil di awal pada saat penetapan tersangka atau di akhir setelah penyerahan berkas dan tersangka kepada jaksa penuntut umum itu adalah pilihan hukum yang bebas. Ya, saya katakan itu bebas. Ya, jadi tidak ada satu keharusan harus dilakukan di awal sebelum berkas dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum ataukah harus dilakukan
pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas dan penyerahan tersangka. Jadi itu tidak ada ketentuan hukum dalam hukum acara pidana yang membatasi tersebut. Bahwa kami melakukan setelah berkas perkara diterima dan kemudian tersangka diterima dan bahkan sudah dakwaan sudah didaftarkan dan perkaranya sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya pikir itu adalah bagian daripada strategi hukum. Ya, karena penegakan hukum itu kan ada cara kita untuk memanfaatkan atau menggunakan ruang-ruang yang diberikan oleh undang-undang gitu. Saya masih ingat beberapa lalu sebelum kami mengajukan peradilan, teman-teman dari peradilan itu kan pra-peradilan, hukum pra-peradilan. Nah, peradilan dia pada jaksa penuntut umum semua sudah menjadi wilayah dari kewenangan jaksa penuntut umum. Nah, kami melakukan langkah pra-peradilan itu tentu ada pertimbangan hukumnya, dan pertimbangan hukum itulah yang menjadi bagian dari strategi hukum kami, dan itu dilakukan dalam rangka untuk pembelaan diri, dan pembelaan diri itu adalah hak seorang tersangka yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu menurut saya seharusnya semua pihak menghormati dulu apa langkah-langkah hukum yang sedang kami lakukan, sepanjang itu legal, sepanjang itu diberikan oleh undang-undang, karena kami tidak sedang mengakali hukum, kami menggunakan hak hukum kami dalam rezim KUHP yang baru. Seperti itu Mas Syamar. Baik, Mas Ade, saya ke Anda terakhir sekaligus closing statement. Apabila pra-peradilan dikabulkan, apa konsekuensi hukumnya terhadap proses perkara yang sedang berjalan ini? Menurut Anda, silahkan. Ya, tentunya memang kan untuk pra-peradilan yang pertama ini kan belum putus, katanya hari Senin. Nah, kita lihat di hari Senin itu, apakah pra-peradilan yang dilakukan terhadap penggeledahan, penangkapan ya, kalau nggak salah ya. Nah, apakah ini sah atau tidak? Kalau itu tidak sah, maka dianggap tidak sah. Karena putusan dari Prapit itu cuma itu. Sah atau tidaknya satu penangkapan, sah atau tidaknya suatu penggeledahan, sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut. Dan bila tersangka berada di dalam tahanan, maka harus segera dikeluarkan. Gitu loh, itu aja sih ininya, domainnya Prapit itu selalu begitu putusannya, setahu saya, sepengalaman saya gitu loh. Bang Ade, mungkin saya perlu jelaskan ya bahwa kami sekarang di permohonan pra-peradilan yang kedua ini kami menguji pasal 32 Undang-Undang ITE dari bukti permulaan. Kami ingin melihat bisa juga dilakukan. Artinya juga, kalau kemudian bisa itu juga dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka surat dakwaan yang berkaitan dengan pasal 32 itu harus kemudian dikeluarkan dari surat dakwaan. Itu harapan kami seperti itu. Karena begitu putusan pra-peradilan mengabulkan permohonan kami terkait dengan validasi dan penggunaan pasal 32 dalam penetapan tersangka dan dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dari surat dakwaan. Nah, kita lihat saja Pak Gaufur, artinya begini, kita sangat menghormati setiap proses hukum yang dilakukan teman-teman. Kita appreciate, cuman disayangkan saja Bang Gaufur. Artinya dilakukan bukan pada saat tahap tersangka. Sebenarnya pada saat tersangka Bang, saya sudah katakan bahwa itu adalah domain strategi kami, Bang. Dan strategi hukum itu kan sesuatu yang tentu ada kalkulasi hukumnya gitu, Bang. Dan itu tidak bisa dibatasi kepada opini-opini seperti yang Abang sampaikan. Bahwa kami punya hak untuk membela klien kami. Klien kami juga punya hak untuk membela diri terhadap dakwaan tersebut. Oleh karena itu, hak hukum yang sedang kami gunakan itu Pradi Bersatu dan semua pihak, bahkan pengadilan sekalipun, ya, pengadilan yang punya otoritas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini tetap menghargai tahapan-tahapan yang sekarang sedang kita harus menghormati. Tidak ada proses hukum yang tidak dihormati. Semua proses hukum kita hormati. Nah, kita lihat aja, semoga menang. Kan begitu, Bang Gopur, ya kan? Baik, Mas Ade dan juga Mas Sangaji, kita akan lihat bagaimana nantinya proses pra-peradilan dan juga penerapan pasal 32 UU ITE. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya dan juga waktunya pada malam hari ini. Sama-sama, Selamat beraktivitas kembali.